Dari banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia, sebagian besar dari mereka sering terkena penyakit dan kesulitan melakukan pengobatan dikarenakan faktor ekonomi. Selain itu, karena faktor ekonomi tersebut, banyak di antara mereka yang hidup di lingkungan yang kurang sehat, sehingga hal itulah yang menyebabkan mereka mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kami ingin memecahkan masalah tersebut dengan menciptakan aplikasi pengenalan tanaman obat herbal. Dengan adanya aplikasi ini, dapat memudahkan pengguna untuk mengenali tanaman yang dapat dijadikan obat herbal yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan pencarian informasi mengenai tanaman obat herbal dan bagaimana cara meraciknya. Nah, keunggulan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, jauh lebih murah bahkan gratis dan jauh lebih aman. Yang kedua, dapat mengurangi kebiasaan mengonsumsi obat kimia. Dan yang ketiga, mempermudah pengguna dalam menemukan informasi mengenai obat herbal. Aplikasi ini dirancang menggunakan teknik waterfall. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu rekrutmen analisis. Pada tahap ini, analisis kebutuhan dilakukan dengan cara diskusi antar sesama kelompok dengan melihat kasus yang sering terjadi di sekitar. Selanjutnya, pada tahapan kedua yaitu desain, di mana pada tahap ini perancangan sistem menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram seperti use case diagram dan sequence diagram. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu implementation. Di tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan menggunakan aplikasi Android Studio sebagai serangkaian unit program. Tahap berikutnya yaitu testing, di mana pada tahap ini unit-unit individu program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke user. Dan tahapan yang terakhir yaitu maintenance. Pada tahap akhir ini, pemasangan program yang sudah jadi dan digunakan secara nyata. Pada tahapan desain tadi telah dibahas mengenai perancangan sistem menggunakan ERD. Nah, yang pertama yaitu use case diagram, di mana terdapat dua aktor yaitu admin dan user. Nah, untuk admin memiliki fitur login dan logout, serta dua fitur utama yaitu kelola data berita dan kelola data resep. Sedangkan untuk aktor user memiliki fitur registrasi, login, dan logout, serta tiga fitur utama, yaitu membaca berita, membaca resep, dan cek penyakit berdasarkan gejalanya. Untuk ERD yang kedua, yaitu sequence diagram untuk user, di mana aktor yang berperan sebagai user melakukan registrasi dengan menginput email dan password sebagai data user. Setelah input data sukses, kemudian user akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan validasi data. Jika validasi data sukses, maka user akan diarahkan ke halaman home. Di halaman home ini terdapat tiga fitur utama, yaitu fitur news, resep, dan diagnosis. Jika user ingin membaca berita, maka akan diarahkan ke halaman news. Kemudian, jika user ingin membaca resep, maka akan diarahkan ke halaman resep. Dan jika user ingin melakukan diagnosa penyakit, maka akan diarahkan ke halaman diagnosis. Selanjutnya untuk fitur terakhir yaitu logout, di mana user dapat keluar dari aplikasi. Selanjutnya, tampilan dari aplikasi ini yang pertama itu ada splash screen, kemudian ada onboarding, selanjutnya ada tampilan login dan sign up, kemudian ada tampilan dashboard dan navigasi, kemudian ada tampilan pada fitur resep dan news, kemudian tampilan pada fitur diagnosis dan about us. Nah, untuk tampilan halaman admin yaitu ada splash screen dan login admin, kemudian ada tampilan dashboard dan my profile, kemudian ada tampilan untuk fitur resep dan news. Selanjutnya, untuk pendemoan aplikasi ini, pada saat aplikasinya diklik, maka akan muncul halaman splash screen. Jika user belum login, maka akan diarahkan ke halaman onboarding. Selanjutnya, user dapat memilih untuk melakukan login atau registrasi. Jika user belum memiliki akun, maka user diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menginputkan email dan password.
Setelah melakukan registrasi, maka user akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan verifikasi data. Jika verifikasi data berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini ada fitur navigasi. Dalam fitur navigasi, ada fitur My Profile. Lalu, ada fitur About Us mengenai deskripsi aplikasi Hermes dan developer atau pencipta dari aplikasi ini. Selanjutnya, terdapat fitur utama yaitu membaca resep, di mana user dapat membaca resep dari berbagai tanaman yang dapat dijadikan obat herbal dan bagaimana cara mengolah tanaman tersebut. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu user dapat membaca berita, di mana pada fitur ini berita yang disediakan yaitu pengenalan penyakit, gejala, dan cara mengobatinya. Nah, untuk fitur ketiga yaitu diagnosis, di mana user dapat melakukan diagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh user. Berikutnya, pendemoan aplikasi untuk admin. Pertama, admin akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Di sini, admin tidak perlu melakukan registrasi karena akun untuk admin dibuat oleh pencipta aplikasi melalui database secara langsung. Setelah berhasil login, selanjutnya admin diarahkan ke tampilan utama. Dalam aplikasi untuk admin, terdapat fitur My Profile, fitur About Us tentang aplikasi ini, dan ada fitur News. Dalam fitur News, admin dapat mengelola data atau konten untuk berita. Di sini, admin dapat melakukan edit berita, hapus maupun tambah berita. Untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur baca resep, di mana admin juga dapat mengelola data atau konten dari fitur baca resep dengan melakukan tambah resep, edit maupun menghapus. Nah, di contoh kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana admin dapat menambah resep pada fitur baca resep.